Makanya tadi nutrisi. Iya. Fatimah itu. Jangan. Udah dikasih nutrisi Ustaz. Iya. Masya Allah. Ya, program puncaknya apa? Itu. Perhatikan. Waliruhunna wa antum fil masajid. Akifun apa artinya akifun? I'tikaf. Fil masajid apa artinya? Masjid. Baca ayatnya ulang-ulang. Bunyinya akifun fil masajid. Lagi. Akifun fil masajid. Lagi. Akifun fil masajid. Artinya apa? Iya. Enggak ada akifuna fil mall, enggak ada. Ayatnya akifun bukan mudikun. Kenapa kok sampai ke Indonesia jadi wa antum mudikun fi Fantura, fi Merak? Ingat, puncaknya apa? Mulai sekarang daftar. Nanti catat. Benar Bu, kalau ibu itikaf, ibu akan merasakan nikmat. Benar, nikmat luar biasa. Nikmat tak terhingga. 10 hari. Bu, masuk sebelum terbenam matahari, tanggal 20, pulang pada malam hari raya setelah terbenam matahari. Malam takbiran. Pastikan dulu malam takbiran langsung pulang. Indah banget Bu, indah banget. Halo. Tuh, daftarnya ada Ustadz Labib, ada Ustadz Ghazali, nih. Ada Ustadz Rifai di sana. Semuanya Ustadz nih Bu. Bu, ini santri semua nih Bu. Ini santri hatam 30 juz hafal. Iya, semuanya santri. Semuanya. Jadi sudah ada berapa daftarnya? Pertama, daftar 1000 aja. Niat umroh. Yang kedua, daftar 1000 niat nikah. Tiga, daftar i'tikaf. Boleh nanti 1000 aja nggak apa-apa. Pokoknya itu. Halo. Aku di rumah kebanyakan uang Pak Ustaz. Aku punya, udah aku daftar 10 juta. Oh, nggak apa-apa, alhamdulillah. It's okay. Tapi ibu bapak nggak usah beban. Pokoknya berangkat sana dengan biaya sendiri. Nah, sampai di sana santri akan menyambut bapak dan ibu. Ya. Halo. Bawa bantal. Bawa selimut karena dingin. Karena di sana puncak Bu. Puncak paling tinggi. Ketinggian 1500. Kos kaki. Kos kaki boleh. Karena ibu sedang insyaallah. Kita mulai banyak dapat. Kalau ibu nggak kebagian sit. Nah. Ada kabar? Masya Allah, semoga Allah berkahi. Setiap malam berapa juz? 4 juz. Ingat, ini program siapa? Allah. Program Allah Bu. Jadi saya punya mertua, dia ustadz. Setiap tahun dia ngisi pengajian di kampung-kampung tentang fikih puasa, termasuk ngisi. Sepulangnya saya dari Pakistan, saya kan ketemu mertua. Pas ngisi tentang Mbak, Abah sudah pernah itikaf? Belum pernah. Terus kenapa nggak itikaf? Tapi saya nggak pernah itikaf. Nggak pernah tahu. Nggak pernah. Nggak. Mbak, sekarang tahun ini Abah ikut saya. Saya buat itikaf. Begitu itikaf, Abah nangis. Kenapa nggak ada yang ngajak saya sejak dulu? Kenapa saya terlambat? Maka dia dalam keadaan sakit pun di Ramadan berikutnya berangkat itikaf sendiri. Sakit, berangkat dia itikaf.
Dan setelah itu saya ajak iktikaf langsung ke Mekah. Semakin dia terharu di Mekah. Di Mekah Bu hanya 3 juz. 2 juz. 1 juz jam 12 dan 1 juz setelah jam 12 di Mekah. Imamnya ganti-ganti. Di pesantren 4 juz. Imamnya ganti-gantian. Imamnya banyak karena santri penghafal Quran semuanya. Halo. Nah, ibu boleh sambil sholat baca Quran, boleh. Ibu juga punya semalam 4 juz. Halo. Pak Ustadz, kalau itikaf itu boleh tidur? Tidur. Jadi sepanjang malam ibu nggak tidur, boleh tidur, boleh. Kalau ngantuk, kalau nanti pas istirahat, pas nggak ngantuk bangun ikut sholat. Setelah subuh ibu tidur sampai duhur untuk mengganti kekurangan tidur. Habis duhur baca Quran lagi sampai menunggu buka puasa. Dan tidak boleh bicara urusan dunia. Nggak boleh. Bu, dagangannya gimana? Nggak boleh bicara dagangan. Dan boleh main HP. Karena itu batalkan puasa, batalkan itikaf. Itikafnya batal. Gitu. Dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah ini, wala tubashiruhunna. Janganlah kamu melakukan hubungan suami istri saat itikaf. 10 malam pertama belum itikaf masih boleh melakukan hubungan suami istri. 10 malam kedua masih boleh melakukan hubungan suami istri. 10 malam ketiga kamu itikaf nggak boleh. Karena kata Allah, 10 malam terakhir ini selama untuk aku, khusus aku. Kamu diam di rumahku, masjidku. Kamu untuk aku dan kamu akan merasakan indahnya bersamaku, kata Allah. Itulah rahasia itikaf. Paham? Paham? Perhatikan ayatnya. Perhatikan. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu ketentuan Allah. Allah menentukan kamu jangan melanggar aturan ini. Kadzallahu ayatihi linnasi allahum yattaqun. Inilah cara aku jelaskan program Ramadan supaya kamu bertakwa. Pembukaannya apa? La'allakum tattaqun. Penutup la'allahum yattaqun. Perhatikan, sama Bu, satu urutan. Sayangnya selama ini banyak orang hanya menyangka program Ramadan hanya puasa. Masuk Ramadan nggak pernah baca Quran, itikaf juga kagak. Halo. Nah, seperti ini itikaf Bu. Ibu 2 hari latihan itikaf di sini. Nikmat nggak? Biasa, dahsyat sekali. Lanjut. Adalah contoh kehidupan seorang hamba menuju husnul khotimah. Jadi kalau ibu ingin husnul khotimah, ingat, kendalikan nafsu seperti puasa, mencari ilmu, setiap doa panjang hari. Ingat, utamakan keluarga sebagai. Jangan lupa bangun seperti biasa. Dekat ke masjid terus, jangan putus dari masjid. Kalau seperti ini sepanjang tahun sampai kita wafat, pasti orang ini husnul khatimah. Dicabut oleh Allah sedang baca Quran, dicabut oleh Allah sedang sholat, dicabut oleh Allah sedang bersedekah, dicabut oleh Allah sedang berzikir. Indah kan? Itulah namanya husnul khatimah. Ucapkan cakep. Neneknya Sofyan makan sirih. Cukup sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi. Nanti Bu nih edaran dari teman-teman ya, silahkan.
Jazakallah khairan katsiran Pak Ustaz atas pemaparan materi tentang persiapan Ramadan. Mungkin ada yang ingin bertanya, ya, sebutkan nama dan asal. Untuk jawaban pertanyaan jangan dimatiin. Allah khairan kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ilmunya banyak sekali Ustaz. Tadi ada 7 kegiatan yang harus kita lakukan, program kegiatan yang selama Ramadan. Tapi ada 2 hal yang mau saya tanyakan Ustaz, yaitu yang pertama, tadi kan Ustaz merincikan puasa-puasa yang selain Ramadan, selain yang wajib, yaitu diantaranya puasa Daud. Nah, saya pernah ada teman yang bilang ke saya, maaf Ustaz, saya kan berat badannya udah lumayan over ini. Terus dia ngomong kayak begini, Bu, sebaiknya Ibu sebaiknya Ibu puasa Daud gitu, 3 bulan nggak apa-apa deh gitu, terus berat badannya turun gitu kan. Nah, terus pertanyaan saya, kalau kayak gitu emang boleh gitu ya puasa Daud tapi pengen nurunin berat badan gitu kan. Terus saya mau minta penjelasan Ustaz, apa sih Ustaz sebenarnya puasa Daud itu seperti apa sih gitu, terus berapa lama gitu, yang pertama. Nah yang kedua, program yang saya mau tanyakan adalah memperbanyak doa. Kadang-kadang kita sudah berdoa Ustaz ya di tahajud segala macam gitu kan. Nah tapi permasalahan yang kita hadapi itu belum ada solusinya, gitu, ada jawabannya gitu. Itu sebenarnya apakah kita tidak tahu bagaimana ada berdoa yang benar gitu, atau mungkin ada sesuatu yang salah yang belum kita tahu bunyi seperti apa doa yang salah atau kabulkan. Itu saja dari saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, puasa tapi niat ingin nurunin berat badan. Sekarang lagi viral namanya intermittent fasting. Ya, tujuannya menurunkan berat badan. Dalam pikiran saya itu program yang dibuat oleh manusia supaya mengurangi berat badan. Yang diatur adalah jendela makan. Jadi ibu tidak makan kecuali hanya minum air selama 14 jam. Itu intermittent fasting. 14 jam. Nah, kenapa? Supaya pencernaan ini, tubuh ini makan lemak. Jadi lemak dimakan. Kan sebetulnya kalau perut kita itu kecil, Bu. Yang membuat besar itu lemak. Sebetulnya badan kita itu kecil. Yang membuat melar itu lemak. Nah, makanya penemuan yang viral sekarang ini adalah supaya lemak-lemak kemakan, maka lakukanlah intermittent fasting. Fasting puasa, jadi tidak makan, tapi dia hanya minum air aja, gitu. Nah, kalau ibu punya ingin niat untuk berobat itu, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau pas puasa yang itu ibadah, ibu niatkan puasa, bukan niatnya itu. Nah, kalau turun, alhamdulillah. Kalau nggak turun, ya itu dapat pahala gitu, maksudnya gitu. Jadi niatnya jangan ke situ, niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Ya terserah, mau ibu puasa Daud silahkan. Tapi ingat, tadi itu saya bilang sahurnya 3 biji kurma, buka puasanya hanya protein dan 3 biji kurma, itu aja gitu. Kalau itu ibu lakukan sudah aman, karena selama tidak makan itu dimakan tuh tanpa olahraga, Bu. Ibu harus olahraga karena dia kan tubuh kita ini kan harus makan nih. Dia karena ibu nggak kasih makan, maka dia makan lemak, itu lemak dimakan jadinya, semua dimakan. Itu cerita tentang rahasia puasa itu. Jadi banyak sekali sekarang tuh para ustadz